Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Ferdi Indika Gustian, NIM 401190057 dari Ekonomi Syariah B. Saya di sini akan menyampaikan hukum singkat untuk sebagai sarana persyaratan, yaitu ujian majelis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan memulai hukum saya dengan judul riba dalam bentuk celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa la min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa min sayyiati fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya akan menyampaikan kenapa orang-orang di sana banyak riba. Riba sangatlah dilarang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257 saja menyampaikan Allah menghalalkan, yaitu jual beli, dan mengharamkan riba. Mengapa riba tersebut jangan dilarang? Yang pertama-tama ada 3 sebab. Yang pertama yaitu riba yaitu sebagaimana bentuk dosa yang pelakunya atau pelaku dosanya yaitu sebagai diancam, yaitu perang dengan baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi kita ultimatum untuk perang karena kita melakukan riba kepada Sang Pencipta. Maka dari itu adalah sebagai sentilan dari Sang Pencipta kepada umat manusia, yaitu untuk menjauhi, sangat-sangat menjauhi dari riba tersebut karena larangan tersebut. Yang kedua yaitu tidak akan menjadi berkah seseorang yang melakukan riba terhadap hartanya. Benar sekali, pada dasarnya kita mencari kerja atau mencari rezeki lah, itu sangatlah berat. Tetapi banyak hal-hal yang masih halal di luar sana. Maka dari itu kita harus mencari keberkahan dalam harta kita, yaitu supaya meraih ridhonya, ridho Sang Pencipta, yaitu dengan cara yang halal, dengan menjauhi riba dan segala macam jenisnya. Supaya apa? Untuk kita harta tersebut kita turunkan kepada anak, cucu, atau seseorang, atau kita berikan kepada siapapun. Kita tidak menanggung dosa, tapi kita menanggung pahala kalau ada keberkahan di dalamnya. Tapi kalau kita melakukan riba atau suatu riba, maka harta tersebut sudah jelas tidak halal, yaitu haram, akan diturunkan kepada orang, diberikan ke cucu, anak, atau siapapun. Maka ya kita yang menanggung dosanya. Yang ketiga yaitu sebagaimana riba tersebut adalah termasuk dalam dosa yang berat. Dosa berat adalah dosa yang sulit, bahkan mustahil untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertobat. Mengapa demikian? Karena riba tersebut adalah termasuk hal yang menzalimi. Kenapa menjadi menzalimi? Sebagai contoh, kita ada suatu hal menjual suatu kerupuk tersebut kita dapat di harga 500, harusnya kita jual 1000 aja sudah untung. Kita jual dengan 2 kali lipat, 3 lipat, atau yang berlebih, itu sudah termasuk riba. Contoh lain untuk dalam hal perbankan yaitu hutang berhutang yang mengandung bunga dan lain-lainnya, kompensasi bunga, itu adalah riba.
itu seharusnya tidak boleh dalam agama Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh umat Nabi. Nabi tersebut tidak mengambil untung dalam berjualannya. Ketika dia berjualan atau berdagang, dia mengambil untung secukupnya dengan berperilaku jujur, tidak mengambil untung yang banyak. Maka kita patut penuhi suri teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam hal tersebut, riba masih banyak yang mungkin kita tidak merasakan atau yang tidak tahu. Maka kita banyak-banyak belajar riba yang ini seperti apa, ini termasuk riba atau tidak, supaya apa, kita terbebaskan atau terjauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dari 3 tanggungan tersebut tadi sudah besar. Yang pertama tadi ada kita perang dengan Allah atau menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana umat manusia kita diciptakan oleh Allah, bagaimana kita harus perang dengan Allah atau bersama pencipta dan Rasul yang kita anut? Kan tidak mungkin. Yang kedua yaitu tidak ada ridho dalam atau berkah dalam rezeki kita untuk kita turunkan kepada anak cucu kita. Apakah ya harus hal yang haram? Harus makanya kita hal yang berkah. Yang ketiga tadi yaitu adalah termasuk yang dosa besar, maka sangat-sangat kita jauhi hal-hal riba tersebut. Mungkin cukup dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.